Ketika seorang terkena musibah, terkena hal yang tidak menyenangkan, tolong ingat Allah mengharamkan kezaliman atas diri. Engkau nggak akan dizalimin sama Allah Azza wa Jalla. Tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingat, kita tidak dilahirkan dari satu rahim yang sama. Kita juga dari suku yang berbeda-beda. Kenapa kita kumpul di tempat ini? Ada satu yang mengumpulkan kita, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Tapi terkadang banyak di antara kita yang tidak menjaga hak-hak persaudaraan yang dibangun di atas iman. Antum siapa namanya? Bowo. Pastikan ke Bowo. Nah, Bowo, antum kenal nggak sama ini kanan antum? Yang di kiri? Kenapa nggak kenal? Coba kenalan. Dari mana Bowo? Tebet. Ini dari mana? Petamburan. Itu loh jamaah. Jadi antum kumpul bersama di sini cuma fisiknya. Hatinya kadang-kala ada di tempat yang berbeda. Tetap hatinya yang satu di Petamburan, yang satu di Tebet. Kita sekarang hatinya di masjid, gitu. Di sini. Maka anak akan mulai sampai yang kanan kiri saling mengenal. Mak-mak juga kayak gitu. Bukan cuma nama ya, tanya nama, tanya dari mana. Nah, mak-mak di sana juga. Gimana? Kelar lah, kanan kiri kelar sebentar. Makanya seharusnya itu sebelum Ustadz datang sudah kenalan. Jadi masalah nunggu Ustadz. Yang sama di kirinya kenal nggak? Nah, nggak kenal, enggak. Jamaah antum nungguin Ustadz dari tadi. Kenapa nggak kenalan? Karena tadi kita itu badannya doang yang kumpul. Kita tahu innamal mu'minuna ikhwah, hanya slogan. Tapi kita tidak praktekkan. Sampai yang sudah ngaji, yang sampai yang sudah di masjid nih. Awal Rasul SAW datang ke kota Madinah. Pesan beliau apa? Afsyus salam. Sebarkan salam. Dan beliau menyebutkan di antara tanda-tanda kiamat itu, mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal. Dan itu sudah terjadi sama kita di masjid. Antum cuma kenal, oh iya karena satu kampung. Assalamualaikum. Ini Petamburan, beda kita. Satu tempat. Syekh Utsman Al-Khamis hafizahullah ta'ala, dia cerita ketika dia ke dokter kalau nggak salah ya, biasa kan antri. Syekh ini ucapkan salam kepada yang lagi nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan wassalam. Ini itu lama sudah. Masya Allah. Afwan akhi. Siapa akhi? Ana lupa kata itu. Ana juga nggak kenal sama antum. Loh, terus kenapa ucapkan salam? Kita kan saudara. Orang kan berpikir kalau assalamualaikum ahlan wassalam, oh berarti kenal sama ana ini. Enggak. Kita disuruh mengucapkan salam alaman ta'rif wa man la ta'rif. Yang engkau kenal dan yang engkau tidak kenal. Ternyata kita yang udah ngaji belum ngamalin itu. Maka tolonglah jemaah ketika datang ya. Kenapa Anda sekarang sering sampaikan ini? Karena fenomena ini semakin mundur, kita semakin mendekati kiamat. Dan semakin sebagian kita lalai dengan perintah Nabi SAW, afsyus salam. Sampai ada cerita seorang ikhwan, dia baru ngaji berangkat ke masjid besar di Surabaya, dia sama istrinya.
Di tengah lautan manusia, dia WA istrinya. Ada istrinya yang WA suaminya. Mas, ada yang nyapa antum? Kata dia, nggak ada. Di tengah manusia seperti sendirian. Apa seperti itu Islam? Enggak. Makanya tolong praktekkan afsyus salam bainakum, kita saudara. Antum duduk, pertama duduk, ustadznya belum datang, manfaatkan untuk kenalan, ahlan wa sahlan, tukar handphone, pulang antum bawa saudara baru. Wallahi jamaah, boleh jadi yang di kanan kiri antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Dan dia punya hak syafaat kelak pada hari kiamat. Mungkin antum dikenal sama dia. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Antum tanggal berapa hari? 10. Tanggal 10. Fadhal, anak kasih buat akhwat. Karena tanggal yang antum sebutkan bukan tanggal umat Islam. Tanggal 21, tukar hadiahnya. Anak tukar nama, fadhal. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Hari ini tanggal 21 Dzulqa'dah 1444 Hijriah. Sudah lama dari perjalanan dan perjuangan Nabi alaihissalam hijrah. Tapi sebagian kita masih ada yang baru mulai hijrah, baru mulai meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla, baru mulai menjadi hamba yang sesungguhnya, hamba, budak. Ada sebuah kisah yang dinisbatkan kepada Bishr al-Hafi, kalau nggak salah. Suatu hari dia di rumahnya mengadakan pesta di malam hari, rame di masa itu ya. Ada seorang alim ulama yang lewat depan rumah orang ini yang lagi ngadakan pesta. Diketuk rumahnya. Akhirnya budak perempuannya keluar membuka pintu, terus masuk lagi. Tanya si bos ini, siapa? Kata dia, nggak ada, orang lewat aja. Loh, terus ngapain? Dia cuma tanya, yang punya rumah ini seorang budak apa orang merdeka? Loh, kata aku ya orang merdeka, kata dia. Oh, pantas kalau dia orang merdeka. Ditinggal. Sadar yang punya rumah ini. Ini bukan orang biasa yang tanya ini. Dan pertanyaan yang tidak biasa ditanyakan, kata dia. Keluar rumah dikejar orang itu. Apa maksudmu, kata dia. Ya aku tanya, kalau engkau orang merdeka itu bebas mau berbuat apa saja. Tapi kalau engkau budak, engkau tidak akan berbuat kecuali sesuai dengan keinginan majikannya. Sadar dia. Kita ini semua budak, tapi sebagian kita merasa bos, merasa majikan, merasa orang merdeka yang boleh berbuat apa saja. Enggak. Antum tahu Nabi Ibrahim, ketika seorang tahu bahwa dia adalah budak, apapun perintah majikannya dia nurut. Dan budak yang paling mulia itu bukan budak yang paling pintar, bukan yang paling tampan, bukan yang paling kaya, tapi budak yang paling nurut sama majikan. Antum gimana kalau punya pembantu pintar tapi nggak nurut? Berapa lama akan tetap berada
di bawah kepemimpinan antum orang itu. Antum nggak akan lama. Pinter ya, ini budaknya pinter banget. Ana nggak butuh yang pinter. Ana butuh yang nurut. Ana butuh yang patuh. Ana butuh yang taat. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan kepadanya untuk meletakkan putranya Ismail bersama ibunya di Mekah. Padahal Nabi Ibrahim nunggu punya anak itu berapa tahun? Umur berapa Nabi Ibrahim punya anak Ismail? Siapa yang tahu? 80, 70, 98, 86. Tapi mungkin ada khilaf di antara para ulama juga ya. Ada yang 70, 90, wallahu alam. Tapi yang ana baca 86 beliau punya anak. Punya anak lahir, kata Allah, letakkan anakmu di Mekah. Tahu Nabi Ibrahim dengan posisinya, aku muda. Semua yang ada dalam tubuhku ini milik Allah Azza wa Jalla. Aku harus nurut. Allah bukan hanya bisa mengambil anaknya, nyawanya Allah ambil. Itu ketika budak tahu dia tidak memiliki apa, berangkat Nabi Ibrahim. Naruh itu yang namanya Hajar bersama putranya Ismail ditaruh di sana. Hajar bingung. Ini kok bisa ya? Seorang suami, seorang bapak meninggalkan istrinya, meninggalkan anaknya yang masih dalam susuan di tempat yang tidak ada satupun manusia aja. Nggak ada rumah, nggak ada bangunan, nggak ada pertanian, nggak ada persawahan, nggak ada. Sendirian ya. Ketika Nabi Ibrahim pergi dengan ontanya, Hajar mengikuti. Ya Ibrahim, ilaman takiluna. Ibrahim, engkau titipkan kita ke siapa? Biasanya kan orang kalau pergi-pergi nitipkan pungo safar ya, titip sama tetangga, titip sama orang tua, titip sama mertua. Titiplah kepada orang-orang yang kita percaya bahwa mereka dapat menjaga keluarga kita. Ini nggak ada siapa-siapa. Maka wajar pertanyaan Hajar, ilaman takiluna. Kau titipkan kami ke siapa? Nggak ditoleh sama Ibrahim. Sedih, ayah itu mau ngelihat anaknya, jamaah, sedih loh jamaah. Nabi Ibrahim berangkat terus. 2 kali ditanya, ya Ibrahim, ilaman takiluna. Engkau titipkan kami ke siapa Ibrahim? Diam Nabi Ibrahim. Sampai terakhir Hajar merasa kayaknya salah pertanyaanku, kok nggak dijawab sama suamiku. Ini para istri ketika tanya sesuatu kepada suaminya lalu nggak dijawab, boleh jadi pertanyaannya yang salah. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Maka akhirnya Hajar merubah pertanyaannya, mengatakan, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk ini? Kata Ibrahim, nah. Kata Hajar, idzan la yudayyi'un Allah. Kalau seperti itu, Allah tidak akan menelantarkan kita. Berangkat engkau, berangkat. Itu ketika seorang tahu siapa dia jamaah. Nanti berapa tahun kemudian datang Nabi Ibrahim. Kita lihat ya, ketika seorang menitipkan keluarganya kepada Allah. Makanya kalau orang safar itu dianjurkan ngomong apa sama keluarganya? Astaudiukallah, aku titipkan engkau kepada Allah. Masya Allah, Mekah, lembah yang tidak ada manusia menjadi ramai dengan manusia. Ada kehidupan di sana. Nabi Ibrahim datang lagi. Seorang budak. Nabi Ibrahim itu Abdullah wa Rasuluh. Kalau kita semua hanya Abdullah Azza wa Jalla. Sampai ke Mekah. Falamma balagha ma'ahu as-sa'i. Nah, Ismail kecil yang ditinggal sudah remaja, belasan umurnya.
udah bisa bantu orang tuanya, udah menyenangkan. Masya Allah, orang tua itu betapa bahagianya ketika dapat anak-anak yang berbakti. Anaknya nurut, berbakti, pintar. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz udah hafal 10 juz, ini sudah hafal sekian, ini ada pesan sekian. Ya Allah, anak-anak senang sekali orang tua. Nih, Nabi Ibrahim lama nggak ketemu sama Ismail. Dilihat Ismail jadi bocah yang sangat menyenangkan dipandang mata. Qurratul ain. Baru datang ngomong sama Ismail, ya bunayya, inni ara fil manami anni adbahuka. Wahai ananda, aku semalam bermimpi aku melihat diriku menyembelih dirimu. Anni adbahu. Bapak ngomong itu sama anaknya. Tapi sang bapak budak, sang anak budak. Sama-sama mereka tahu dengan posisi mereka sebagai budak. Apa kata Ismail? Ya abati, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sudah sabar nih Ismail ditinggal bapaknya. Sudah sabar ditinggal di tempat yang tidak ada manusia. Kemudian datang lagi bapaknya mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuk. Ismail mengatakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahandaku, laksanakan yang diperintahkan kepadamu. Ini lagi, budak yang paling dicintain sama majikannya itu yang paling nurut, tahu dengan posisi dia. Maka Ismail mengatakan, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Gimana ya bapak ini? Tapi itulah kehidupan jemaah. Banyak di antara kita yang nggak kenal sama dirinya itu siapa, sehingga dia merasa dapat memerintah semau dia. Dia bisa berbuat seenak dia. Lupa. Seorang bos kalau punya cleaning service, lalu tahu-tahu cleaning service itu tidur-tiduran, main game ya. Kira-kira antum biarkan dia? Saya bayar kamu ini bukan buat ini loh. Dan kita harus sadar Allah menciptakan kita bukan buat ini. Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah, kita perlu menunjukkan kita ini memang untuk beribadah. Nih kita mau kurban sekarang. Apa yang antum akan kurbankan? Berapa yang antum akan kurbankan? Kalau Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak dan beliau lakukan itu, antum enggak. Antum hanya disuruh menyembelih bahimatul an'am, binatang-binatang yang nggak bisa berbicara itu, yang mungkin antum tidak ikut memeliharanya juga. Beda. Orang kalau memelihara binatang dari kecil sampai besar lalu mengorbankannya, beda perasaannya jemaah. Sampai ada seorang yang dia tanya, Ustadz, anak ini punya sapi Ustadz, sudah setahun anak pelihara sapi ini Ustadz, seneng anak sama sapi ini Ustadz, boleh nggak Ustadz waktu kurban anak ambil kulitnya Ustadz? Karena dia cinta sama itu jemaah. Anak ambil kulitnya Ustaz, anak kepingin bikin sejadah loh Ustaz. Boleh apa enggak jemaah? Boleh apa enggak? Ada yang boleh, ada yang enggak boleh. Ada khilaf lagi. Yang enggak boleh angkat tangan. Cuma sedikit yang enggak boleh. Yang boleh? Bismillah. Alhamdulillah. Mana yang ngomong gak boleh? Nah, mana kasih hadiah buat itu. Baik. Boleh nggak dia ambil dagingnya? Boleh. Kenapa kulitnya nggak boleh? Kalau daging boleh, kulit nggak boleh. Kan kita sudah berkorban.
Itu dia ambil dagingnya boleh nggak? Kalau ada hadis yang bilang itu boleh. Daging boleh, kalau kulit nggak boleh. Kan kalau buat dijual nggak boleh. Buat dijual nggak boleh, buat diambil boleh kan? Iya, buat dimiliki boleh. Kan boleh ngambil dari hewan kurban itu. Kita yang nggak boleh dijual atau kita gunakan untuk bayar yang nyembelih itu nggak boleh. Tapi kalau untuk dimiliki oleh yang berkorban boleh nggak? Boleh kan, dagingnya aja boleh, apalagi kulitnya gitu kan. Nah, jadi yang nggak boleh itu ketika dijual digunakan untuk membayar orang yang menyembelih. Tapi kalau untuk dimiliki seperti dagingnya, antum boleh ngambil sepertiganya, ya, antum boleh simpan, antum boleh. Tapi kita lihat orang itu di sini berkorban sesuatu yang memang dia cintai itu berat. Ada yang mengorbankan istrinya? Anaknya mau ganti Ustaz. Ya ketika dia nggak cinta sama istrinya, maka wajar dia nggak sudah. Maka ada orang yang menceraikan istrinya. Ada emak-emak yang mengorbankan suami. Kalau ada yang mau, fadol Ustaz, anak udah capek dia. Mungkin ada, udah nggak cinta. Tapi bagaimana seorang ayah yang namanya Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya aja, yang dia cinta sama anaknya. Ada orang tua yang benci sama anaknya, bahkan dia berharap anaknya cepat mati. Ada, dia capek ngurusin anaknya, nyusahkan orang tuanya. Tapi ternyata yang suruh korbankan itu yang kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai tingkat bir, sebuah kebajikan, kebaikan, sampai kalian menginfakkan dari apa yang kalian cintai. Maka kalau berkorban besok, antum pilih yang paling bagus lah. Antum kalau punya itu, Ustaz, tapi kan sah-sah saja Ustaz. Iya, sah-sah aja. Yang penting jangan sembelih kambingnya tetangga. Iya, mau kecil, yang penting umurnya. Kalau kambing itu 1 tahun, kalau domba itu 6 bulan, itu sah-sah saja. Mau pakai tanduk, nggak pakai tanduk, tapi semakin indah seorang budak itu mengorbankan untuk Allah Azza wa Jalla sesuatu yang paling dia cintai. Mudah-mudahan kita mampu melakukan itu. Ahibati fillah, ada sebuah hadis yang kata Imam Ahmad bin Hanbal, laisa li ahli Syam hadithun ashraf min hadzal hadith. Penduduk Syam. Nah, ana mau tanya, antum Syam itu mana aja? Palestina, Lebanon, Syria, satu lagi Jordania. Masya Allah, kasihkan beliau. Nah, iya, tidak ada hadis yang lebih mulia yang diriwayatkan oleh penduduk Syam daripada hadis ini. Ini ucapan Imam Ahmad. Di antara ratusan atau ribuan hadis yang diriwayatkan oleh penduduk Syam, ini yang paling mulia. Perawi hadis ini Sa'id bin Abdul Aziz. Hadis ini dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid. Ini kata Imam Muslim, ya, riwayat Imam Muslim, dari Sa'id bin Abdul Aziz, Rabi'ah bin Yazid, Abi Idris Al-Khawlani, Abu Dzar, Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu. Katanya Sa'id, guru-gurunya itu dia menceritakan tentang tabi'in yang meriwayatkan hadis ini. Abu Idris Al-Khawlani kalau meriwayatkan hadis ini, menyampaikan kepada orang, ngajarkan kepada orang, dia duduk bersimpuh seperti duduk di antara 2 sujud, dia baru menyampaikan hadis ini. Apa hadis ini? An Abi Dzar Jundab ibn Junadah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anillahi tabaraka wa ta'ala, dari apa yang beliau riwayatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ini hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, ya ibadi
Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalam. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastat'imuni ut'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasawtuh fastaksuni aksukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsah. Kita ini kadang gak kenal sama Allah, sampai ada yang merasa yang ngasih rizki sama dia perusahaan dia, sampai ada istri yang merasa yang ngasih rizki sama dia suami dia, anak yang merasa bapak dia yang kasih rizki sama dia. Enggak. Sebagian orang masih merasa bahwa saya dokter yang menyembuhkan dia, bahkan dia akan mencari dokter yang paling pintar, bahkan dia berangkat ke luar negeri dengan harapan dokter ini pintar, banyak yang sembuh. Dalam hadis ini Allah mengenalkan dirinya kepada kita agar kita tahu siapa kita dan siapa dia. Kecemasan terhadap masa depan masih banyak menghantui sebagian orang. Kenapa ini nggak kenal sama Allah orang ini? Kalau kenal sama Allah nggak bakal kayak gitu. Bagaimana cerita seorang penjual buah, orang jual buah di pinggir jalan, di rombongnya itu yang dia dorong ada tulisan kaifa akhaful faqra wa ana abdul ghani. Tulisannya, bagaimana aku takut kefakiran sedangkan aku hamba yang maha kaya, hambanya Allah yang maha kaya. Gimana aku takut? Tapi sebagian kita ada yang stres, depresi. Sebagian kita merasa kenal sama Allah, tapi ketika datang musibah menimpa dia, bukan innalillah yang keluar dari lisannya. Kenapa? Kok bisa? Loh, mana Allah? Bagaimana Nabi Musa bersama kaumnya ketika dikejar-kejar sama Fir'aun, lalu ternyata di hadapan mereka ada lautan, tidak ada perahu yang dapat menyeberangkan mereka, tidak ada jembatan yang bisa dinaikin untuk ke tempat seberang sana, yang ada Fir'aun di balik mereka. Apa ucapan Nabi Musa? Apa ucapan kaumnya Nabi Musa? Qalu inna lamudrakun. Habis gitu. Habis. Itu Fir'aun. Ini lautan. Mau kemana kita? Nabi Musa mengatakan kalla, kalla, nggak mungkin. Sekali-kali tidak bakalan mereka menghabisi kita. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersamaku Tuhanku. Rabbi, tuh hamba kalau kenal sama Tuhannya, sayahdin, dia akan berikan hidayah kepadaku. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, kita akan kaji satu persatu panggilan Allah kepada kita. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi.
Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Allah nggak akan menzalimin seorang, tidak dengan menambahkan dosa yang tidak dikerjakan oleh manusia, dan tidak pula dengan mengurangi pahala dari amal soleh yang dia lakukan. Allah nggak akan menzalimi seorang. Seorang sakit, kadang-kadang ada orang sakit mengatakan, ya Allah, kenapa engkau kasih aku penyakit ini? Aku kan sudah sholat, aku kan sudah... Ada suudzon sama Allah. Ketahuilah Allah mengharamkan kezaliman. Nggak bakalan antum dizalimi. Kalau kita ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, dari mana? Karena kita. Allah mengatakan, ma asabaka min hasanatin faminallah. Allah kenalkan dirinya, kebaikan yang menimpamu itu dari Allah. Nggak ada lima, oh saya pekerja keras, saya pejuang, saya dididik sama orang tua. Enggak, Allah yang kasih. Lalu ya, tapi kan Anda bekerja, Allah yang kasih. Berapa banyak orang yang lebih kerjanya bagus daripada antum, yang kerjanya lebih bagus, yang kerjanya lebih keras, lebih banyak, tapi Allah nggak kasih. Kita bisa lihat jemaah yang kerja di pinggir jalan, yang kena matahari, berapa rezekinya dia? Nggak banyak. Antum duduk-duduk di bawah AC, pagi datang ke Centennial, kena AC. Yang pinggir jalan lebih banyak siapa rezekinya? Yang pinggir jalan apa yang duduk di sini? Siapa yang kasih rezeki? Allah. Ketika seorang terkena musibah, terkena hal yang tidak menyenangkan, tolong ingat Allah mengharamkan kezaliman atas diri. Engkau nggak akan dizalimin sama Allah Azza wa Jalla. Tenang. Tidak akan ada pahala yang tidak dicatat, dan tidak ada dosa yang akan ditambahkan, nggak akan ada. Allah mengharamkan. Bahkan kalau bicara kebaikan, Allah lipat gandakan kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Di surat Al-An'am ayat 160 Allah mengatakan, barang siapa yang datang dengan kebaikan, maka Allah akan jadikan buat dia 10 kali lipat. Jadi kalau bicara kebaikan, nggak bakal dikurangi, yang ada dilipat gandakan. Nggak akan pada hari kiamat dilihat, loh ini aku nggak ngerjakan ini kok, atau loh ini aku pernah berbuat sholat ini kok nggak ada dalam catatan. Semuanya ada, bahkan 10 kali lipat. Wa man jaa bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Yang datang membawa dosa tidak akan dibalas kecuali sesuai, sama dengan dosa dia. Berzina sekali nggak akan ditulis 2 kali, nggak akan ditulis sekali. Wahum la yuzlamun, dan mereka nggak akan dizalimi. Tenang, antum harus kenal sama Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah mengatakan di dalam hadis qudsi tadi, wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka kalian jangan saling menzalimi. Jadi kalau bicara kezaliman terhadap makhluk, itu biasanya 3 macam. Maka ketika Nabi Haji Wada, beliau menyebutkan tentang 3 perkara ini. Jangan ada kezaliman di 3 perkara ini. Beliau mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Yang pertama berkaitan dengan darah. Nggak boleh kita menyakitin orang lain dengan membunuh. Dan terus terang kita sedih jamaah, di negeri kita itu pembunuhan semakin menjadi-jadi. Tahun 2010 itu sehari ada 4-5 pembunuhan tiap hari. Sekarang Anda nggak tahu.
Data yang baru nggak tahu, dan pembunuhannya semakin menakutkan. Sudah dibunuh, bukan dikubur dengan terhormat, enggak, dipotong kepalanya, dibuang ke sungai, dibuang ke sini, semakin menjadi-jadi jauh. Dia pikir Allah nggak tahu dengan perbuatan dia. Dia pikir dengan melakukan itu dia akan selamat. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan hukumannya di dunia daripada durhaka dan kezaliman. Maka kita lihat mereka sudah berusaha membuang itu jenazah dengan pikiran selamat, ditangkap. Kalau nggak ditangkap sampai mati, menderita hidup. Cerita di Libya, ada beberapa jenderal yang ditugaskan sama Muammar Gaddafi pada waktu itu untuk membunuh satu penjara, untuk dibunuh. Orang-orang di penjara itu dibunuh. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran ya, karena adalah beberapa kesalahan mereka. Mereka sempat mogok makan karena minta makanan yang layak aja. Akhirnya perintahnya dihabis, suruh bunuh. Dibunuh. Semua dibunuh, dikubur di sana. Itu dua jenderal itu nggak bisa tidur berhari-hari. Akhirnya dia takut ketahuan sama manusia. Akhirnya tanah di penjara itu diambil, dipakai untuk jalan, untuk memadatkan jalan. Setelah itu ditaruh aspal, terus dia hidup menderita. Ke siapapun yang melakukan kezaliman, dia akan merasakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat nantinya. Yang pertama darah. Yang dibawa darah mungkin memukul orang ya, menyakitin orang, sampai ketika ada seorang, kalau nggak salah Muawiyah As-Sulami, dia pernah mukul budaknya. Lalu diingatkan, Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih mampu untuk menghukummu daripada engkau atas budak itu. Takut dia. Betul loh jemaah. Seorang kadang-kala merasa berkuasa, kemudian dia melakukan kezaliman. Dia merasa di atas yang dizalimi. Ingat, ada yang mampu untuk menghukummu lebih dahsyat daripada yang kau lakukan. Jangan melakukan kezaliman. Darah. Yang kedua adalah harta. Dengan mengambil harta orang, ya sekarang ini penipuan semakin menjadi-jadi, pembunuhan menjadi-jadi, penipuan seperti itu ya. Kalau Anda baca berita itu, ada yang ditipu sampai miliaran, ada yang ngambil hartanya orang sampai triliunan. Kemarin yang terakhir Jakarta yang pajak itu apa? Siapa? Tidak tahulah namanya siapa itu. Yang anaknya melakukan penganiayaan kepada seseorang, fisik ya. Ini masuk darah. Bapaknya ternyata kezalimannya dalam bidang harta. Kita lihat tuh, ternyata harta yang haram menyebabkan anak-anak jadi durhaka, anak-anak jadi berantakan. Itu kezaliman. Hitungannya pada hari kiamat bukan 1 juta, 2 juta. Mithqala dzarrah. Kalau antum menipu cuma 100 rupiah, yang pedagang hanya ngurangin timbangan, iya Ustaz nggak banyak, ada ngurangin. Ustaz Anda diajarin itu nguranginnya katanya cuma 10 gram seperti itu. Betul, anak punya saudaranya paman, itu bukan saudaranya paman ya, temannya paman. Dia belajar kepada seorang non muslim. Dia tanya, "Bapak ini kok bisa ramai tokonya kayak itu?" "Iya, saya ajarin Bapak," kata dia. "Gimana?" "Jadi Bapak kurangin sedikit timbangannya, tapi waktu naker nanti, dulu kan beras kan bisa ditaker jemaah, tambahkan." Jadi orang merasa Masya Allah baik banget ya, selalu ditambahin sama dia, padahal dikurangin dulu baru ditambahin. Ini iya, itu diajarkan seperti itu. Bagaimana menarik
konsumen supaya beli di tempat antum. Selalu ditambahkan. Makanya orang itu, waduh, kalau di tempatnya muslim itu selalu pas, beres. Tempatnya itu, zen, selalu ditambahin. Ini ilmu jangan dipraktekkan. Ini dosa. Iya, seperti itu. Dia pikir dengan seperti itu dia akan nyaman. Ya enggak, berantakan hidupnya. Kemudian yang ketiga, kezaliman dalam kehormatan, berkaitan dengan menghina orang lain, ya, ribain orang lain. Makanya kelak pada hari kiamat ada orang yang bangkrut gara-gara suka mencela orang lain. Sekarang mungkin jarang ya orang mencela orang lain, yang ada komentar buruk. Antum bakal ditanya, memaki, merendahkan orang lain. Orang kalau sudah berani memaki orang lain berarti di hatinya ada yang namanya sombong. Dari sana mulainya penyakit mengejek dan meledek orang lain. Aku lebih baik dari dia. Maka hati-hati dengan penyakit itu. Kemudian Allah mengatakan yang kedua, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Kalian terus minta hidayah sama aku kasih hidayah. Jadi kalau kita lihat namanya orang tersesat itu bisa jadi dia nggak tahu jalan. Itu yang pertama. Ada orang yang dikasih tahu jalan tapi nggak nerima. Itu tersesat juga. Dia tanya ke Centennial, ke Masjid Nur Salma mana? Oh itu, lurus, belok kiri. Iya, dia lurus belok kanan. Ada jamaah. Betapa sering antum kasih nasihat kawan antum, ayo antum katanya mau ke surga. Iyalah, siapa yang nggak mau surga? Ayo sholat lah. Itulah belum dapat hidayah. Ada tersesat dia, tahu kebenaran tapi tidak menerima kebenaran tersebut, atau memang nggak mau belajar kebenaran. Semua kita seperti itu. Dan yang sudah mendapatkan hidayah, ada kemungkinan nggak dia tersesat lagi? Ada. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa kita nggak berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Tadi pagi kita baru baca 2 rakaat sebelum subuh 2 kali, waktu sholat subuh 2 kali, udah 4 kali. Apa nggak cukup Ustaz sehari 4 kali? Ternyata nggak cukup. Antum tadi masuk masjid, tahiyatul masjid, tambah lagi ihdinas siratal mustaqim, tambah 2, 6 kali sudah. Kalau tambah duha 2 rakaat jadi 8 kali. Cukup? Nggak cukup. Nanti zuhur antum harus minta lagi sama Allah, ihdinas siratal mustaqim. 4 kali kita minta zuhur, asar kita minta 4 kali, maghrib kita minta 3 kali, malam hari setelah seharian full kita berdoa, kita minta lagi ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Kullukum dhal. Kalian semua tersesat kecuali orang yang aku kasih petunjuk. Makanya tiap hari kita nggak boleh berhenti minta petunjuk. Nabi SAW pernah mengatakan akan datang satu masa yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada orang yang pagi harinya dapat hidayah, beriman jamaah, sholat subuh berjamaah, sore harinya sudah keluar dari Islam. Ada yang sore harinya datang kajian, mungkin sholat maghrib, sholat isya, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi udinahu bi'aradin minat dunya. Dia jual hidayah itu, dia jual agama itu karena untuk kepentingan dunia. Dan itu terjadi. Makanya kenapa kita nggak boleh berhenti minta hidayah, terus minta hidayah. Antum baca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi sering baca itu, kata Ummu Salamah, sampai bertanya sahabat, ya Rasulullah, atakhafu alaina? Rasulullah, engkau takut sama kami, khawatir dengan kami ini akan keluar dari agama Allah?
Ini sahabat Nabi yang melihat wahyu itu turun, yang dia melihat bagaimana dipraktekkan agama ini. Mereka melihat Rasul SAW. Nabi takut. Betul, ada penulis wahyu yang matinya murtad, jemaah. Ada. Makanya Nabi SAW, iya aku takut. Hatinya manusia itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Makanya kata Allah, minta sama aku hidayah. Kalau kepingin engkau mati di atas Islam, fastahduni ahdiku. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk ya Allah. Allah ajarkan dalam Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i. Wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan. Semuanya kelaparan. Illa man at'amtuh, kecuali orang yang aku kasih makan. Fastat'imuni ut'imkum, kalian minta makan sama aku kasih makan kalian. Sebagian kita kalau sudah kaya merasa nggak perlu berdoa. Alhamdulillah Ustaz, anak punya harta ini cukup lah buat 7 turunan. Nah, wallah ada seorang jamaah yang hartanya bukan cukup untuk 7 turunan saja. Orang itu cerita, cukup Ustaz untuk 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan. Habis. Allah kalau mau menghabiskan apa yang antum miliki, Allah tinggal katakan, kun, selesai. Makanya kenapa kita terus minta? Orang kaya itu bahaya. Kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batasnya ketika dia merasa sudah cukup, sudah punya. Saya sudah punya. Dan ana rasakan, ana merasakan ketika ana nggak punya utang, nyaman dia. Suatu hari ana punya utang, itu tiap hari doa, ya Allah, kapan bisa bayar utang ya Allah. Betul. Ana baca lagi hadis-hadis yang memohon kepada Allah supaya dilunasi utang. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Kemarin kemana doa itu? Kemana doa itu engkau nggak baca kemarin? Iqdi anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Tiap malam Nabi baca doa itu. Ya Allah, lunasi hutang kami ya Allah, dan cukupi kami dengan karuniamu ya Allah. Jauhkan kami dari kefakiran. Minta terus Nabi SAW. Kita kan kalau lagi butuh baru dekat sama Allah. Kalau sudah punya utang, soft pertama, soft kedua lunas utangnya, alhamdulillah. Soft ketiga, alhamdulillah buka cabang untuk punya usahanya. Kadang-kadang seperti itu, jemaah. Maka Allah katakan, kalian semua kelaparan, aku yang kasih makan. Ada kondisi sekarang engkau bisa makan di rumahmu, aku yang kasih makan, kata Allah Azza wa Jalla. Petani yang menanam, Allah yang numbuhkan. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un, apakah kalian yang menumbuhkannya, apakah kami yang menumbuhkan? Allah yang menumbuhkan. Anak kemarin lewat sawah, lewat sawah mau ke stasiun, itu sawah yang sudah siap dipanen jemaah, diterpa angin jemaah, jadi tidur semua sawah itu jemaah. Anak ngomong subhanallah ya, kalau Allah mau ambil, Allah tinggal ambil. Maka minta sama Allah. Ketika antum makan, ingat ini Allah yang kasih makan. Unda anak punya fulus, Allah kalau mau bikin engkau punya fulus gak bisa makan. Engkau lihat orang-orang kaya yang ada di rumah sakit yang makan lewat hidung. Pernah lihat orang makan lewat hidung? Nggak ada. Allah yang kasih sama kita.
Allah kenalkan dirinya kepada kita. Kita nggak tahu diri kadang-kala jemaah. Merasa hebat, merasa besar. Fastat'imuni, minta makan sama aku, kata Allah. Maka kita disuruh berdoa. Sebelum tidur apa doanya? Di antara doa yang dibaca Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa awana wa kafana fakam mimman la mu'wiya lahu wa la kafi. Itu mau tidur supaya ingat seharian tuh segala puji bagi Allah yang kasih makan buat kami. Bukan karena kau punya uang kau bisa makan, bukan. Karena Allah yang kasih makan. Wallah jemaah, kita lupa kadang-kala. Tenang, Anda punya fulus. Iya, kau baca bismillah ketika makan supaya ingat sama nama Allah. Selesai makan kau puji Allah karena Allah yang kasih makan. Segala puji bagi Allah alladzi at'amana wa saqana, yang kasih makan kita, yang kasih minum kita. Wa awana wa kafana, Allah yang ngasih tempat tinggal sama kita. Allah yang mencukupi kita. Berapa banyak orang yang tidak dicukupi dan tidak dikasih tempat tinggal. Ingat, minta sama Allah. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum arin illa man kasautuh fastaksuni aksukum. Kalian semua telanjang. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Oke, sekarang kita punya pakaian. Iya, semuanya telanjang kecuali orang yang aku kasih pakaian. Fastaksuni, kalian minta pakaian sama aku. Aku kasih pakaian sama kalian. Jadi ada rutinitas yang kita lakukan jemaah, yang terkadang kita merasa nggak butuh sama Allah. Kita lupa sama Allah. Ketika kau pakai baju, baca nama Allah Azza wa Jalla. Kau ingat betul Allah loh yang kasih. Loh, Anda bisa beli, Ustaz. Ya, engkau bisa beli. Tapi kalau Allah katakan tidak, nggak akan bisa. Kemudian setelah Allah berbicara tentang pakaian, Allah selanjutnya berbicara tentang dosa. Allah mengatakan, ya ibadi. Subhanallah ya. Siapa yang nggak berbuat dosa di tempat kita? Nggak ada. Tapi kenapa masih ada orang yang merasa sudah baik? Dia berbuat dosa tapi merasa sudah baik. Ini hikmah dari dosa. Kalau dikatakan kenapa sih kok kita ditakdirkan berbuat dosa? Agar engkau nggak congkak dan sombong, agar engkau kembali kepada Allah, kau tahu diri. Allah mengatakan jalla jalaluhu dalam hadis ini, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berbuat dosa terus siang malam. Siang malam kalian berbuat dosa. Itu Allah katakan tentang kita, supaya kita tahu dengan kondisi kita, antum ini siapa pelaku dosa. Entah sudah berapa dosa yang kita lakukan dari pagi sampai sekarang ini. Tapi yang jelas Allah katakan, kalian berbuat dosa siang malam. Wa ana aghfirud dzunub jami'a. Dan aku mengampuni dosa semuanya. Semuanya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kalian mintalah ampun kepada aku ampuni kalian, kata Allah Azza wa Jalla. Subhanallah jamaah. Ada sebuah hadis qudsi yang Nabi menceritakan tentang hamba yang berbuat dosa. Hamba ini berbuat dosa, lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi inni asabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku berbuat dosa, ya Allah, ampuni aku ya Allah. Allah mengatakan, alima abdi, hambaku tahu nih, anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudh bidzambi. Dia tahu bahwa dia punya Tuhan, ini kenal sama Allah, yang akan menghukum seorang pendosa dan mengampuni dosa, Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang ini sudah taubat ya mah, terus dia berbuat dosa lagi. Dia mengatakan, ya Rabbi inni asabtu dzamban. Ya Allah, aku berbuat dosa lagi ya Allah, katanya. Ampuni aku ya Allah.
Kata Allah, hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan menghukum atas perbuatan dosa. Sudah Allah ampuni. Nanti ketiga kali dia mengatakan, ya Rabbi inni asabtu dzamban, ya Allah aku berbuat dosa lagi ya Allah, ampuni aku ya Allah. Allah katakan, ini hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan memberikan hukuman kepada dosa. Falyaf'al ma syaa. Dia sudah berbuat apa saja sudah. Pokoknya dia tobat. Dalam hadis ini siapa yang diceritakan sama? Siapa? Kita semua. Kita semua ya, Ma. Yang kemarin sudah tobat, kemudian kita ulangi dosa itu. Kita tobat, ulangin lagi. Tapi Allah ngampuni semua dosa. Jangan mau dibodoh-bodohin sama iblis. Segerakan tobat. Ada yang mengatakan kadang-kala dalam pikiran dia, udahlah kau kan berbuat dosa, besok mungkin kau berbuat dosa lagi. Udah jangan tobat dulu, besoklah kau tobat. Enggak, hari itu kau tobat. Besok bisa jadi kau mati. Ada orang yang menunda-nunda tobat cuma. Jangan. Perkara besok, gimana Ustaz kalau besok anak ulangi lagi? Ya tobat lagi kau besok. Yang jelas engkau nggak tahu besok hidup atau tidak. Yang jelas hari ini kau berbuat dosa, hari ini engkau bertobat. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah itu membentangkan kedua tangannya di malam hari supaya orang yang berbuat dosa di siang hari mohon ampun sama Allah. Enggak nunggu besok. Yang berbuat di dosa hari di malam hari, pagi hari dia bertobat. Allah membentangkan tangannya, membuka tangannya. Allah mengampuni semua dosa. Maka adalah taubat dengan taubat yang sebenarnya. Kita semua tahu syaratnya taubat ya. Kalau ada dosa sama orang, kita harus minta maaf sama orang tersebut. Kemudian Allah mengatakan, ya ibadi innakum lan tablughu dhurri. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan dapat lan tablughu naf'i, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada aku. Nggak bakalan. Ini menunjukkan Allah tidak butuh sama kita. Allah nggak butuh dengan sujud kita. Allah nggak butuh antum datang kajian ini, nggak butuh. Antum mau korban besok, Allah nggak butuh dengan kambing-kambing, dengan domba-domba yang disembelih, nggak butuh Allah. Kita lihat sebentar lagi ada jutaan manusia berangkat haji, Allah nggak butuh sama mereka. Mereka tidak akan pernah dapat memberikan manfaat kepada Allah. Berbeda dengan perusahaan tempat kita kerja. Kalau kita sungguh-sungguh, perusahaan semakin bagus. Kalau kita malas, hasilnya semakin sedikit. Enggak, kalau sama Allah enggak. Kalian tidak akan pernah memberikan manfaat kepada Allah. Walan tablughu dhurri fatadurruni. Kalian juga nggak akan bisa memberikan bahaya kepada aku. Bermakar, berkonspirasi, nggak bakalan. Kenapa? Allah nggak butuh sama kalian. Kadang-kadang manusia merasa besar, merasa bersedekah banyak, menolong agama Allah Azza wa Jalla. Iya, engkau sejatinya menolong dirimu sendiri. Kemudian Allah katakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalau orang yang pertama di antara kalian dan yang terakhir dari bangsa jin dan manusia, mereka berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa, Nabi Muhammad SAW. Kalau semuanya hatinya seperti hati Nabi SAW, kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu gak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Enggak. Supaya antum tahu, ketika antum baca Quran, sejatinya yang ngambil manfaat siapa? Antum sendiri. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum. Kalau semuanya, manusia yang pertama sampai yang terakhir, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, semuanya berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat, Fir'aun, semuanya ngaku Tuhan. Kata Allah, mana qasad dzalika min mulki syai', enggak akan ngurangin kerajaanku sedikit. Lalu Allah katakan tentang kebesarannya,
tentang keluasan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal, supaya antum kalau minta sama Allah nggak malu. Kita kalau mau minta sama teman, subhanallah ya. Ana itu kadang-kala mendidik mahasiswa. Mahasiswa kadang-kala punya kegiatan yang butuh uang. Mereka akhirnya menghubungi orang-orang yang donatur-donatur yang mungkin membantu. Ada sebuah nasihat. Idza kana sahibuka asalan fala tadhhathu kullahu. Kalau kawanmu itu madu, jangan engkau jilat sampai habis. Kalau antum ada orang yang suka bantu antum, jangan sampai antum minta tolong lagi sama dia sampai akhirnya madunya habis. Dia nggak suka sama antum. Ada fulan selalu minta sama ana. Butuh ini, telepon ana, WA ana ini. Maka jangan. Ana ajarkan ke mahasiswa itu, antum sudah pernah minta sama fulan, jangan minta lagi sama fulan. Minta sama yang lainnya. Karena kalau enggak, dia merasa dimanfaatkan. Tapi sama Allah enggak sama Allah. Manusia kayak gitu. Antum minta 2, 3 kali, 4 kali, dia marah sama antum. Dia merasa dimanfaat, tapi sama Allah lah. Antum minta pagi ini, 2 menit kemudian antum doa lagi minta sama Allah. 3 menit kemudian antum doa lagi sama Allah. Terus antum minta, Allah cinta sama antum. Itu bedanya makhluk sama al-khaliq jemaah. Allah mengatakan ud'uni, minta sama aku kalian, astajib lakum, aku kabulkan apa yang kalian minta. Di sini Allah mengenalkan dirinya kepada kita, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni. Kalau semua manusia dari bangsa jin dan manusia, semua makhluk dari bangsa jin dan manusia yang ada jemaah, yang sudah mati dan yang akan diciptakan sama Allah, semuanya berkumpul di satu tempat. Lalu mereka berdoa memohon, dan aku berikan semua yang dipinta. Manusia permintaannya aneh-aneh, semuanya dikasih. Ada yang kepingin punya ini, punya ini, punya ini, bebas minta apa saja. Kata Allah apa? Mana qasadhalika mimma indi. Jangan khawatir, itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya samudera ketika dimasukkan jarum ke dalamnya, lalu keluar itu jarum, tak kurang apa-apa. Terus kenapa kita malas berdoa? Antum lebih suka telepon sama sahib antum minta tolong, antum lebih suka WA, fulan anak kayaknya butuh. Kemana Allah Azza wa Jalla? Yang terakhir jamaah, kalau kita lihat kenapa Allah nyuruh kita semua itu, nyuruh kita sholat, nyuruh kita datang kajian, nyuruh kita haji. Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, fahami ini, innama hiya a'malukum, itu semua amalan kalian. Uhsiha lakum, aku catat buat kalian, bukan buat Allah, buat kalian. Manfaatnya kembali kepada kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapati kebaikan, alhamdulillah, dalam catatannya dia bisa berbuat baik, ya, puji Allah. Jangan katakan aku, jangan. Katakan Allah yang ngasih. Wa man wajada ghaira dzalika. Kalau ternyata catatannya keburukan, ya, dia banyak dosa, jangan mencela siapa-siapa. Kita sering mengatakan gara-gara fulan, gara-gara lah, gara-gara engkau. Engkau jangan mencela kecuali dirimu sendiri. Ini jemaah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga yang menjadi motivasi buat kita agar kita kenal siapa kita. Nasihat ana, kalau antum baca Quran, tolong baca sama artinya, baca sama artinya. Sebagian ulama ditanya, lebih mulia mana seorang yang membaca surat Al-Baqarah saja dengan tadabbur, dengan orang yang membaca surat Al-Baqarah sama Ali Imran sama An-Nisa, waktunya sama. Anggap dia baca 1 juz dengan tadabbur 1 jam, yang ini baca 2 juz. Mana yang lebih utama? Yang 1 juz dengan tadabbur.
Karena Allah menyuruh kita mentadabburi Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Allah seringkali mengenalkan dirinya Al-Aliyul Kabir, Alimun Hakim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di Al-Fatihah Allah kenalkan dirinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu Allah kenalkan dirinya kepada kita. Tapi kadang-kadang kita biasa aja gitu. Maka tolong mulai sekarang baca Quran dengan artinya. One day, one juz. Aduh, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Coba antum kalau mau tidur lihat handphonenya. Kan di situ ada jam, ada apa? Baterai ya. Kan bisa dicek baterainya itu berapa persen antum gunakan untuk Quran. Dan bandingkan yang antum gunakan untuk WA, untuk ini itu. Insya Allah jemaah, minta tolong sama Allah. Ketika antum nggak bisa, minta tolong sama Allah. Nggak mampu, minta tolong sama Allah. Tapi jangan pernah putus asa. Jemaah, semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menghadapi ujian yang ada. Allahumma tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.